Adik belum pulang. Belum. Masih di Hari ini, Jakarta. pesawat hari ini ya? Hari ini. Kak, nik saya terdaftar PBI tapi atas nama orang lain dan pekerjaan orang tersebut ASN. Gimana tuh? Oke, Kak Eli harus kita cek dulu Kak datanya Kak. Datang aja. Nanti bisa datang ke kantor BPJS tempat ya Kak. Kalau Kakak di Tanjung Pinang, Jalan Sunario kantor kita. Betul, harus dicek langsung Kak. Siapa nih? Kak Eli. Iya. Bang, izin tanya, untuk lansia ada BPJS gratis ya? Adakah syaratnya? Iya, dia nggak ada kategori lansia ya Kak. Jadi Kakak misalkan mau daftar langsung aja ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Intinya yang dibayarkan pemerintah. Syaratnya biasa itu surat keterangan tidak mampu gitu ya Bang ya? Iya, tapi nanti tanyakan aja ke dinasnya, minta persyaratannya sama alurnya seperti apa ya Kak. Dengan Kak siapa tuh? Kang Ayam. Kang Ayam. Kak, sistem BPJS ini gimana? Bisa kita minta di RS mana aja? Nggak bisa Kak Yuni Tanjung. Dia harus sesuai indikasi medis. Tapi masih bisa dirubah Kakak. Bisa Kak Eli. Tapi harus datang ke kantor ya Kak untuk kita cek segala macamnya. Kakak, cara membuat BPJS tenaga kerja gimana? Salah alamat tuh Kak. Kalau BPJS tenaga kerja bisa langsung ke BPJS tenaga kerja ya, Ya, Kak betul. Abel 39. Kita di sini BPJS kesehatan Kak, beda Kak. Iya Bu, join Bu. Maaf. Udah lama nggak live nih Bu. Guys, Adel. tap-tapnya guys. Terima kasih Kak Adel, tap layarnya. Bisa ada tiga. Bisa digabungin. Digabungin Bu. Digabungin dulu, hapus backgroundnya baru dimasukin. Saya baru mau daftar BPJS Mandiri, harus minta surat ke klinik untuk ke RS yang dimau. Kak Yuni, kalau berobat, kalau dengan BPJS harus sesuai prosedur. Itu pertama, Kak Yuni bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya yang terdaftar, misalnya di puskesmas mana gitu kan. Nah, nanti jika butuh penanganan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang bisa menangani untuk lebih lanjut. Kita nggak bisa request Kak mau di rumah sakit mana gitu. Aku udah daftar mobil JKN tapi nggak bisa login. Apa bisa diperbarui Kak? Terima kasih Kak Sidong. Kak Sidong nggak bisa loginnya kenapa Kak? Salah password atau apa Kak? Atau belum udah daftar deh nggak bisa login? Kang Ayam. Kang Ayam, kalau untuk yang sudah menunggak bertahun bisakah dimasukkan ke BPJS gratis itu? Bisa Kang Ayam. Jadi jika Mandiri sudah menunggak ada tunggakan tetap bisa dialihkan ke BPJS yang bantuan pemerintah. Punya aku telat 4 bulan tapi nggak bisa rehab, kenapa Bang? Nunggak 4 bulan tapi nggak bisa rehab, kenapa Bang? Kalau di dalam satu kakaknya ada yang belum nunggak lebih dari 4 bulan, maka belum bisa Bang. Kak Mel belum bisa. Salah paspor Kak. Oh, kalau salah password bisa klik lupa kata sandi aja Kak. Bisa ketik lupa password atau kata sandi aja Kak Sidong. Nanti ikuti aja tuh langkah-langkahnya. Bisa nanya masalah tentang kesehatan apa nih? Obat juga nggak di sini Bang? Bisa, silakan coba tanya aja Kak Feni. Oh iya, tentang kesehatannya apa dulu nih Kak? Nanti kalau bisa kita jawab. Kak, kalau semisal masih punya rujukan dari Vaskes 2 ke Vaskes 3, itu apa tetap bisa pindah Vaskes 1? Kalau semisal masih punya rujukan dari Vaskes 2 ke Vaskes 3. Nah, Kak Gus Bagus, kita itu ada Vaskes tingkat pertama dan Vaskes tingkat lanjut. Vaskes tingkat pertama itu kayak puskesmas atau klinik yang terdaftar yang Kak Gus daftar ya, yang Kak Gus pilih. Nah, kalau misalkan dirujuk, ya nanti akan dirujuk tuh ke rumah sakit. Dia nggak ada Vaskes 2 dan Vaskes 3. Dia Vaskes tingkat pertama, puskesmas atau klinik, atau Vaskes tingkat lanjut rumah sakit. Terima kasih, sama-sama Kak Sidong.
Bang, BPJS Mandiri pindah ke BPJS pemerintah, bisa nggak caranya? Bisa Kak Mia Audina, caranya tuh lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya Kak. Kak, aku nunggak 6 bulan, terus aku minta SKTM mau pindah, tapi nggak dikasih dari desanya. Kak, aku nunggak 6 bulan terus aku minta SKTM mau pindah. Surat keterangan tidak mampu mau pindah, tapi nggak dikasih dari sama desa. desanya. Nah itu coba tanyakan ke pemerintah setempat ya Kak Umi gitu, karena kan itu kan terkait di luar wewenang kita untuk Iya menjawab betul. nih. Bang, mau tanya kalau BPJS mati bertahun-tahun, kalau nak dimatikan yang lama bikin yang baru bisa nggak? Nggak bisa Kak Rika, karena kita BPJS-nya tetap sama Kak, tetap yang itu juga. Hanya saja jika mau diaktifkan ya harus dilunasi tunggakannya. Tuh. Nanti akan aktif, jadi nggak bisa buat baru. Mas minta tolong gantikan nomor telepon dan emailnya soalnya sudah berubah. Nomor Kak WhatsApp Yuli Pandawa bisa melalui nomor WhatsApp Pandawa Kak Yulianti, nanti pilih perubahan data. Bang, kenapa pas umur 21 JKN-nya mati ya Bang? Cara aktifinnya lagi gimana? Nih Bang, kenapa nih Bang? Ya, umur 21 ya. Jadi yang ditanggung tuh sampai anak ketiga dan maksimal usia itu 25 tahun. Nah, kalau misalkan anak usia 21 sampai 25 tahun itu masih kuliah, itu bisa diaktifkan kembali Kak Luffy dengan cara melampirkan surat keterangan aktif kuliah atau bukti bayar SPP-nya. Nah, kalau misalkan orang tua Kak Luffy ini bekerja sebagai ASN, minta surat keterangan penghasilannya, nanti baru bisa kita bantu aktifkan. Tapi kalau misalkan pegawai swasta tidak perlu surat keterangan penghasilannya. Untuk pelaporan pengaktifan anak usia 21 sampai 25 tahun yang masih kuliah itu bisa melalui WhatsApp Pandawa ya di atas nih. Kemudian bisa juga lapor ke kantor BPJS tempat. Betul. Kak, aku nunggak 6 bulan terus aku minta SKTM-nya udah nih ya. Tunggakan di aplikasi 560 tapi dapat chat dari BPJS 980. Itu gimana Bang? Tunggakan 560 dapat chat tagihan 980. Ya harus dicek dulu Kak Mel. Coba Kak Mel cek aja di nomor WhatsApp Pandawa, cek iuran nanti masukin data-datanya. Nanti di situ nanti muncul tuh iuran BPJS kesehatan terkininya ya. Betul. Sampai dengan bulan berjalannya. Bang, ini ada case begini, nomor KTP di BPJS tidak sesuai dengan nomor KTP KTP elektronik dan nama juga beda 2 huruf. Oke, baik. Nah, terkait yang perubahan identitas Kak Curut, itu Kak Curut bisa langsung datang ke kantor aja, nanti biar kita cek. Nah, kita juga bekerja sama dengan sistem Dukcapil pusat, jadi kita bisa cek nih data yang validnya di mana. Takutnya dari Dukcapil ada kesalahan juga ya. Ibu saya pasien jantung sudah operasi bypass, wajib minum obat pengencer and kolesterol, tapi obat kolesterol tidak bisa dapat 1 bulan full hasil. Kalau hasil kolesterol normal. Lalu mana nih? Jauh. Baik, berarti itu ada restriksi ya Ibu ya. Jadi gini, untuk biasanya obat-obat Ibu biasanya gini Bu. Untuk obat-obat tuh kalau misalkan dia ada restriksi, maksudnya obat itu bisa dapat sebulan kalau, nah itu ditentukan sama dokternya Bu. Jadi kalau misalkan Ibu sesuai dengan medisnya seperti itu dan belum dapat sebulan ya berarti itu ketentuannya Ibu. Bu dengan Bu Feni ya Kak Feni ya. Dia ada restriksinya Bu. Jika dikasih sebulan dikasih sebulan jika kalau misalkan dia ada dicek dulu kadar-kadarnya, kadar gula darahnya, hipertensinya dan lain sebagainya. Ini Kak Luffy tadi Bang, kalau kuliahnya berhenti gimana Bang? Kalau kuliahnya berhenti Kak Luffy silakan dialihkan ke Mandiri aja. Ya. Mandiri itu bayar sendiri ya Kak Luffy ya. Kis tiba-tiba nonaktif, sebelumnya aktif. Kak Windy kalau mau aktif lagi bisa dilapor lagi Kak ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya Kak. Kak, bulan depan aku mau operasi tapi ada tunggakan BPJS aku sekarang APBD. Apakah ada masalah nanti sama RS? Oh, dia sekarang PBI berarti Bang. Cuman ada tunggakan sebelumnya. Oke, kalau misalkan PBI punya tunggakan sebelumnya, selama PBI-nya aktif itu nggak ada masalah. Betul. Ya. Dengan Kak siapa nih?
Rahma Bungsu. Kak Rahma Bungsu ya. Kalau misalkan selama aktif nggak ada masalah walaupun kakak punya tunggakan ya kak ya. Jadi tetap bisa menggunakan fasilitas kesehatan. Dan Kak Rahma Bungsu jangan lupa untuk mengansur atau melunasi tunggakannya ya kak. Karena itu melekat ya tunggakan itu menjadi kewajiban untuk pesertanya. Betul. Kalau mau ganti nama di kartu BPJS gimana, Kak Bidan Rara? Ya perubahan identitas bisa di WhatsApp Pandawa ya kak ya. Nanti pilih menu perubahan identitas. Ya, tapi kalau kartu sekarang kita nggak ada cetak kartu lagi ya, Kak Bidan Rara ya. Saya baru aktifkan lagi BPJS Infonya, paling lambat bayar 30 Oktober, tapi saya mau bayar hari ini, tidak bisa. Betul Kak C, jadi ada masa tunggu 14 hari. Nah setelah 14 hari itu baru bisa dibayar dan langsung aktif nanti kalau udah dibayar. Iya. Nah untuk tunggakan itu, oh ya ini tapi PBI ya. Baru yang ini. Oke. Ini Kak Feni tadi, sementara obat kolesterol untuk pasien jantung fungsinya bukan untuk nurunin kolesterol saja. Sementara obat kolesterol untuk pasien jantung fungsinya bukan untuk nurunin kolesterol saja. Sebentar Kak Feni, saya catat dulu ya untuk informasinya. Tadi apa nih? Bisa di scroll ke atas nggak? Biar kita tahu. Obat. Bentar ya sobat DKN. Jadi tadi sakit jantung boy. Iya. Tapi obat kolesterol tidak dapat 1 bulan full kalau hasil kolesterol Pasien normal. jantung, sebentar ya Kak Feni, kita catat dulu pasien jantung. Sudah operasi bypass. Wajib minum obat pengencer dan kolesterol. Tapi obat kolesterolnya tidak bisa dapat 1 bulan full kalau hasil kolesterolnya normal. Dapat 1 bulan full kalau hasil kolesterol normal ya. Iya betul. Lalu Ini tadi Kak Utun, apresiasi banget RSD Rakus. Terima kasih Kak Utun. Sementara obat kolesterol untuk pasien jantung fungsinya bukan untuk nurunin kolesterol saja. Kak Kocu, selamat sore abang, jangan lupa terus senyum. Sore Kak Kocu, Kak Luffy, makasih bang, sama-sama Kak. Bang, kita sudah nunggak 2 tahun, kita bayar lunas, langsung hidup nggak BPJS? Langsung hidup Kak Sherin Andriani, langsung aktif kalau bayar. Dea, kalau Infoloker. Infoloker bisa pantau Instagram resmi BPJS Kesehatan Kak Dea, atau di website resmi BPJS Kesehatan. Ada tuh lokernya, cuman khusus lagi ada buka lowongan cuma khusus dokter. Kak Dea bisa cek aja. Mana tahu Kak Dea dokter kan. RS daerahku bagus sekali pelayanannya pakai BPJS. Wih, alhamdulillah Kak Utun. bagus ya. Jadi gini kakak-kakak semua di sini, baik itu pelayanan BPJS maupun pelayanan umum semua sama ya. Itu tergantung cara kita memberikan pelayanan kepada peserta. Jadi kita apresiasi untuk mitra-mitra yang memang memberikan pelayanan yang berkualitas kepada peserta JKN. Dan tentunya kita juga menerima masukan saran kalau misalkan ada mitra-mitra kita atau dari kitanya juga yang tidak memberikan pelayanan prima kepada peserta. Jadi bisa disampaikan juga gitu ya. Kak, untuk satu akun 1 kakak ya. Tapi anakku ada 2 yang masuk cuma 1, padahal sama-sama punya BPJS. Mungkin segmennya beda Kak Kalmi. Dia 1 akun 1 kakak, cuman 1 mobil JKN 1 kakak, cuman kalau segmennya beda nanti beda mobil JKN-nya akunnya. Kenapa salep mata nggak di cover BPJS, Bang? Salep mata. Kenapa salep mata nggak di cover BPJS? Salep apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Excel Ciki. Kak, kalau sembuh tapi mati rasa bisa di cover BPJS. Sembuh tapi mati rasa. Gimana tuh Bang, sembuh tapi mati rasa Bang? Bisa di cover. Tetap indikasi medis ya? Kak, kalau sembuh tapi mati rasa bisa di cover BPJS. Mati rasa itu maksudnya gimana? Boleh dijelaskan Kak Dodes? Berarti masih sakit lah intinya ya. Kalau mati rasa. Oh iya, kita coba tanya ke detail dulu.
Iya, kayak kesemutan gitu kan. Beda gimana kak? Kak Kalmi beda gimana kak? Harus kita cek dulu sih Kak Kalmi. Mungkin Kak Kalmi status kepesertaannya tadi apa dengan anak yang satu? Mungkin anak yang satunya ikut suami bisa jadi, atau PBI terpisah jadinya. Satu kakak apa anaknya ada yang beda gitu, nggak ada di mobil JKN-nya, terpisah gitu. Ini karena beda segmen ya bang ya? Mana yang mana? Kak Kalmi. Tadi pertanyaan di atas. Pertanyaannya apa tadi? Satu mobil JKN kan satu kakak kan, cuma ada yang terpisah oke. gitu. Ya, biasanya segmennya Beda. terpisah itu Kak Kalmi. Jadi kalau misalkan segmennya terpisah, itu masing-masing harus punya mobil JKN gitu. Yang ada di susunan mobil JKN sekarang ini adalah memang dia nyatu. Satu kakak, Satu cuman segmen, harus satu ya. segmen juga. Betul. Kalau mau lihat kalau misalkan kakaknya sudah update, bisa nanti di mobil JKN itu sekarang ada tuh di klik info peserta, pilih ya berdasarkan nomor keluarga, nanti muncul tuh data-data yang lainnya. Betul. Kita tahu kan Pak? Benar. Apa benar tunggakan BPJS dihapuskan ya bang? Kita masih menunggu dari pemerintah pusat ya. Kak Rizka. Dia kan ada peraturan presidennya juga nanti Kak Rizka. Belum resmi ya Kak Rizka ya. Kak, penyebab KIS dinonaktifkan itu apa ya? Penyebabnya itu banyak ya Kak Tika ya. Cuman kita nggak bisa gimana ya. Itu tergantung dari Dinsos atau Dinkesnya ya Kak ya, kenapa dinonaktifkan. Mungkin kuotanya atau mungkin ada yang lebih butuh ya, dinilai lebih butuh, atau ada terjadi perubahan data. Bang, kenapa BPJS tidak mengcover keracunan? Keracunan apa Kak? Keracunan apa Kak Lala Guys? Kalau kartu BPJS-nya hilang, gimana cara bikin lagi? Kak Kita nggak Nani. cetak kartu lagi Kak. Kak Nani, kita nggak cetak kartu lagi ya. Jadi kalau berobat cukup pakai KTP aja Kak Nani. Untuk kartu digitalnya itu ada di aplikasi Mobile JKN ya Kak. Kak, kalau mau pindah wilayah BPJS harus ke kantor apa Mobile JKN? Pindah apa nih? Pindah Vaskes ya maksudnya ya Kak ya? Kalau misalnya Kak Tiofani pindah kota, pindah apa gitu, tinggal pindahin aja Vaskesnya. Cuman tergantung segmennya apa. Kalau misalnya bantuan iuran dari pemerintah daerah itu nggak bisa ya Kak ya. Tapi kalau mandiri ataupun bantuan iuran dari pemerintah pusat itu bisa. Kak, kalau aduh ini kelewatan pula. Bang, BPJS saya sudah ditanggung pemerintah, kok Rabu saya berobat IGD harus umum. Kak Putri mungkin kenapa ya? Karena Ya. nggak masuk kriteria darurat kali ya? Iya, BPJS saya sudah ditanggung pemerintah, kok Rabu saya berobat IGD harus umum. Pertama kita harus cek dulu statusnya aktif atau enggak. Selama kartunya aktif bisa digunakan. Yang kedua, untuk kriteria gawat darurat itu sudah diatur di regulasi, yaitu membahayakan nyawa, kemudian adanya sesak napas, lalu hilang penurunan kesadaran, Gangguan hemodinamik. betul. Yang menentukan itu adalah dari dokter IGD, iya. penanggung jawab di IGD. Nah, kalau misalkan memang itu adalah kriteria gawat darurat, ya itu maka masuk penjaminan BPJS Kesehatan. Sebenarnya kita perlu, kalau misalkan kak siapa namanya? Kak Putri misalkan perlu informasi lebih lanjut ya karena kan ini kan kejadiannya mungkin udah berhari-hari nih gitu. Kak Putri, di rumah sakit itu kita ada petugas BPJS 1 Kak, di situ ada nomor handphone petugas BPJS 1. Kak Putri bisa tanyain nih, kok saya nggak ditanggung BPJS Kesehatan, kok saya jadikan pasien umum, kenapa? Nanti bisa lebih detail nanti dari dokter menyampaikan secara medisnya dan secara ketentuannya gitu. Oke, Kak Cici Mega. Kalau KIS apakah bisa ganti Vaskes? Bisa Kak Cici, cuman tergantung juga kalau dia KIS-nya itu dari pemerintah daerah, dia pindahnya hanya bisa di daerah itu ya Bang ya. Satu daerah itu, cuman nggak bisa misalnya pindah kota, nggak bisa. Kalau yang mandiri atau bantuan iuran dari pemerintah pusat itu bisa. Vertigo ya Kak Putri ya. Kalau vertigo harusnya bisa ditanggung ya Kak, penurunan kesadaran itu. Nah, itu bisa kapan kejadiannya Kak? Dan di mana, rumah sakit mana kejadiannya, daerah mana? Oke,
Oke, ini kita jawab dulu nih yang tadi, yang Kak siapa namanya yang bertanya terkait Feni. dengan Apa, jantung? Kak Feni ntar dulu. Kita Salep. tanya dulu yang salep ya. Tadi ada yang bertanya tadi Kak Tentang salep mata. Bisa di cover nggak tadi salep mata ya? Salep mata bisa di cover BPJS nggak? Sesuai indikasi medis bisa, artinya ada salep yang di cover sama BPJS Kesehatan ya, sesuai dengan indikasi medis. Kemudian untuk keracunan, Ya, tadi ada yang nanya tentang keracunan ya. Kita bantu jawab nih, kita cek dulu. untuk keracunan itu kalau misalkan ada indikasi bunuh diri ya, itu tidak di cover. Nggak bisa di cover. Artinya itu masuk dalam kategori yang membahayakan nyawa dan dapat dicegah. Itu tidak di cover. Tapi kita coba tanyain dulu nih yang lagi viralnya kan makanan bergizi gratis nih, harusnya makanan bergizi gratis itu di cover sama pemerintah karena ini program pemerintah. Tapi kita coba pastikan dulu ya kalau misalkan keracunannya karena makanan bergizi gratis. Sore Pak Yusuf dan Bang, salam dari Teh Agita Delingga. Siap. Salam Bang. Salam buat teman-teman di sana ya. Bang Ade nggak ikut live Bang. Nggak ikut, Bang Ade lagi cuti Pak Ade. Ya. Kak, kalau seumpama ayah saya dapat dari kantor, tapi aku mau bikin sendiri gitu bisa? Bisa Kak Nope, kalau mau mandiri bisa. Dan untuk ayahnya juga itu sebenarnya bisa menanggung 3 anak ya, 1 istri 3 anak. Rabu malam di RSUP Bang, Kak Putri tadi. Rabu malam di RSUP Bang. Oke. Sebetulnya Kak Putri kita harus tahu kronologisnya juga. Betul. Dan harus kita tanyakan juga, kita butuh datanya juga gitu kan. Nanti kita bisa sampaikan kenapa nggak masuk dalam kriteria gawat darurat itu. Rabu malam ya nih kejadiannya. Kalau Rabu malam nih udah ini juga sih. Nah tadi tuh ada 2 cara tadi bisa laporkan ke petugas kita BPJS 1 ditanyain. Karena kan kita nggak mungkin juga marah-marah ya tiba di sana tiba-tiba di pasien umum. Kita perlu penjelasan juga dan tentu kita terbuka ya kalau misalkan teman-teman kakak-kakak di sini sobat JKN mau kita bantu kita untuk koordinasi sama rumah sakit, kita bisa bantu nanti dari petugas BPJS 1 nanti kita tanyakan kenapa nih nggak ditanggung. nggak tanggung. Mana nih? Tadi tuh Kak Feni nih. Kak Feni ya terkait dengan obat ya Kak. Pasien jantung sudah operasi bypass wajib minum obat pengencer dan kolesterol. Tapi obat kolesterol tidak dapat 1 bulan full karena kalau hasil kolesterol normal ya. Sementara obat kolesterol untuk pasien jantung fungsinya bukan untuk menurunkan kolesterol saja. Ini udah kita tanyain Kak Feni ya, kalau Kak Feni masih join di sini. Nah, info dari petugas kita bisa dapat 1 bulan. Nah kalau memang misalkan dikasihnya nggak full 1 bulan, coba ditanyakan ke pihak rumah sakit ya, atau ke BPJS 1 setempat. Nanti biar dari BPJS 1 konfirmasi ke manajemen rumah sakitnya. Oke. Kak Nani, Vaskes itu apa Kak? Saya nggak ngerti. Fasilitas kesehatan Kak Nani. Mau tanya Bang, kalau pegawai P3K itu kelas 1 apa kelas 2? Tergantung ya Kak, 1 ya daerah mana Kak. Kalau di daerah Tanjung Pinang sih rata-rata kelas 2 ya Kak ya. Kak, kalau BPJS-nya udah pindah ke pemerintah terus sebelumnya ada tunggakan BPJS Mandiri gimana Renang? Kak Mama Farel, kalau udah pindah walaupun ada tunggakan dan aktif ya kondisinya, berarti sekarang kondisinya aktif ya. Intinya aktif. Kalau aktif tuh bisa dipakai Kak Mama Farel. Tapi mamaku selalu disuruh beli di luar Kak, untuk salapnya nggak di cover kata farmasinya. Salapnya nggak di cover kata farmasinya. Itu salap apa Kak Excel? Boleh tahu nggak salap apa? Mungkin boleh DM aja Kak Excel, Oh atau iya, boleh DM langsung dulu. DM boleh. DM boleh. Biar kita cek dulu obatnya. Bukan kelas 1 ya Bang? Itu lagi senang. Tergantung ya Kak 1 ya, penghasilannya berapa Kak. Cuman sekarang sih rata-rata di sini kelas 2 ya kok Kota Tanjung Pinang ya. Kelas 1 itu kalau take home pay-nya itu 4 juta Bang. Kak, saya mau tanya, saya kan KTP Karimun terus pakai BPJS pemerintah. Nah sekarang sayang di Batam terus, sayang di Batam. Apa?
Kak saya sempat pakai. Kak saya mau tanya, saya kan KTP Karimun terus pakai BPJS pemerintah. Nah sekarang sayang di Batam terus. Sekarang saya di Batam terus. Harus dicek dulu nih Kak Ratna. Kalau misalkan Kak Ratna yang bayar mandiri, kemudian BPJS pemerintah. BPJS pemerintah. Kalau misalkan dibayarkan BPJS pemerintah Karimun, pemerintah daerah Karimun itu nggak bisa pindah vaskes di Batam. Jadi betul. kakak harus alihkan ke mandiri atau kakak mau usulkan yang dibayarkan pemerintah Batam, nanti kakak usulkan di dinas kesehatan sana. Kak, kenapa kalau BPJS sudah jadi PBI masih dapat tagihan tunggakan yang berjalan? Kak Dinda ya, Kak itu Dinda. Tagihan sebelumnya kayak- tagihan sebelumnya itu Kak. Jadi kalau misalkan peserta yang nunggak sebelumnya dialihkan ke mandiri bukan berarti tagihannya itu dihapus ya, tetap menjadi kewajiban untuk dibayarkan. Bukan tagihan berjalan ya Kak Dinda Iya, ya. Kalau ini udah terstop. aktif PBI tagihannya terstop. Cuman tagihan yang udah lama-lama aja yang masih ada kalau belum dibayarkan. Kak, apa benar ada potongan denda? Potongan denda nggak ada ya Kak ya? 27. Oke, menjawab nih keracunan tadi ya soal keracunan. Intinya kalau misalkan nggak ada indikasi dugaan bunuh diri ya itu di cover sama BPJS. Tapi kalau ada indikasi bunuh diri, bundir ya, mohon maaf nih, itu nggak di cover BPJS. Kak, BPJS kesehatan saya dulu sekarang resign, apakah bisa lanjut sendiri? Bisa Kak Isna, dialihkan jadi peserta mandiri di nomor WhatsApp Pandawa bisa. Kak, saya lagi hamil, kalau mau bikin BPJS buat bayi lahir itu gimana? Harus lahir dulu. Iya betul, harus lahir dulu ya Kak. Sudah lahir baru bisa ya Kak, bukan sebelumnya. Bang, kalau pertama kali buat BPJS harus bayar 6 bulan atau gimana Bang? Nomor kali BPJS 6 bulan. Enggak kayak itu, dari mana tuh Kak infonya? Iya, harus bayar ya bayar 1 bulan Baru Kak. pertama kali ya berarti tunggu 14 hari dan harus sebulan aja bayarkan. Sebulan aja bayarkan. Bulan berjalan aja bayarkan gitu. Makanya nanti bulan seterusnya tetap bayarkan ya gitu. Pak, saya ada tunggakan tapi suami saya ada BPJS dari kantor. Itu harus bayar dulu atau gimana? Pak, saya ada tunggakan tapi suami saya ada BPJS di kantor, itu harus bayar dulu atau gimana? Harus kita cek juga nih Kak, siapa nih? Laila ya. Ya harus dibayarkan dulu sih Kak, baru bisa ditanggung sama suami ya. Kerja di mana Kak? Pegawai swasta atau ASN, P3K, PNS? Kak, di Tanjung Pinang sudah ada kemoterapi belum? Kemoterapi, kayaknya ada di RSUP. Iya. Sebentar saya konfirmasi dulu ya. Kemoterapi tadi. Aku baru masuk live-nya mau nanya, ini kan lagi hamil, itu anak dalam perut kapan ya bisa dibikin? Setelah lahir ya Kak Kamariatul. Setelah lahir baru bisa dibuat BPJS-nya langsung. Alih Vaskes gimana Kak? Alih Vaskes bisa di aplikasi mobil JKN ya Kak, pindah fasilitas kesehatan. Oh, harus lahir dulu, kalau habis lahiran itu biasa langsung jadi ya. Iya Kak Novita, langsung dibuat aja Kak. Jadi nanti kalau baru lahir itu jadinya nanti bayi Nyonya Novita gitu. Namun nggak sampai 1 bulan, 3 bulan ya Bang? Harus diupdate kalau bayi baru lahir. Ya sebelum usianya, harus apa? Gimana? Harus lahir dulu baru buat kan. Itu BPJS langsung jadi nggak? Oh iya. Jadi gini, untuk bayi baru lahir itu harus didaftarkan ya Sobat JKN. Segera didaftarkan, karena kalau tidak didaftarkan lalu baru didaftarkan sekarang, maka tagihannya akan ditagihkan sejak dia lahir gitu. Ya. Jadi pas baru lahir tuh wajib didaftarkan. Iya, dan itu nanti setelah dia bayarkan itu ada masa denda 45 hari. Jadi bagusnya baru dari lahir tuh langsung didaftarkan. Nanti jadinya keterangannya bayi Nyonya Bang ya, bayi Nyonya. Nanti setelah berapa bulan Bang? Baru Nanti sebelum usianya 3 bulan udah harus masuk KK ya. sebelum 3 bulan udah harus update kakak lagi. Jadi nanti jadi nama sendiri anaknya. Betul. Habis itu nanti laporkan ke BPJS Kesehatan untuk kita update namanya. Kak, kan BPJS saya Jakarta, sekarang tinggal di NTT. Kalau ganti domisili BPJS bayar nggak? Nggak bayar ya Kak Elin ya, tinggal pindah vaskes saja Kak. Kalau peserta mandiri ya Kak ya. Mau ganti nama bayinya ke nama bayinya, apa saja syaratnya? Oke Kak, good girl. Good girl. Kakak aja Kak, bawa Kak.
terdaftar di mana dulu? Kalau misalkan terdaftar yang ASN, bawa surat keterangan penghasilan dan sudah masuk tunjangan anak sama kakak, udah itu aja. Tapi kalau misalkan terdaftar yang bayar mandiri, kemudian terdaftar yang dibayarkan pemerintah, pegawai swasta, itu bawa aja kakaknya. Nanti kita bantu update namanya. Nah, tadi ada pertanyaan di RSUP ya, ada kemoterapi nggak di Tanjung Pinang? Ada kak? Ada di RSUP ya. PBPU dan BP Pemda itu artinya saya ditanggung pemerintah kan kak? Ya betul Kak Putri Rusli. Bang, kalau mau cetak kartu bisa. Kak Eva, sekarang kita nggak ada cetak kartu lagi ya kak, berobat cukup pakai KTP saja. Bang, jika ada tunggakan lama pembayarannya, itu bagaimana ya kak untuk meringankannya karena tak bekerja. Kak Y mungkin bisa, kalau kakak mau nyicil mungkin bisa. Jadi di aplikasi mobil JKN itu ada namanya program rehab, itu untuk membayar tunggakannya secara cicilan paling lama 12 bulan. Dan mungkin Kak Y jika memang sudah nggak bekerja bisa dialihkan aja ke bantuan iuran. Jadi Kak Y lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya kak ya. Bang, aplikasi JKN nggak bisa dibuka hari ini ya? Bisa kok. Gak kok. Ada keluhan kok. Kak Amida bisa. JKN Pinang di mana kak? JKN Pinang di Jalan Sunario. Kak, anakku 21 tahun sudah tidak ditanggung perusahaan, terus mau pindah ke pemerintah apa bisa? Lapornya ke dinas ya kak. Untuk persyaratan dan alurnya tanyakan ke dinas pemerintah setempat. Kak Iyo, ini berarti orang tuanya masih bekerja ya kak ya? Kemana? Ayo kak, anakku masih sudah ditanggung perusahaan. Sudah ditanggung perusahaan. Tapi kalau masih kuliah bisa. Tapi kalau masih bekerja dan kakak misalkan anaknya itu usia 21 tahun dan masih kuliah, itu bisa kita aktifkan kembali dengan catatan orang tuanya masih bekerja ya gitu. Tapi kalau misalkan orang tuanya bekerja, anaknya udah 21 tahun dan mohon maaf tidak kuliah. Misalkan kalau mau dialihkan pemerintah, ditanyain aja ke dinas tempat sesuai kakaknya ya. Ex karyawan sekarang non aktif, ketika mau aktifin kenapa harus anggota lain beralih ke mandiri juga ya? Oke, untuk pendaftaran tuh wajib satu kakak Kak Desi. Jadi kalau misalkan di dalam satu kakak ada yang belum terdaftar dan belum aktif, itu wajib didaftarkan juga dan ikut satu susunan kakaknya. Gitu. Karena kan ada yang sudah terdaftar aktif itu nggak didaftarkan lagi. Karena kan sebelumnya Kak Desi kan karyawan kan, mungkin satu anggota keluarganya juga tertanggung berarti bang ya. Jadi kalau non aktif nggak ditanggung lagi, harus dialihkan semua ke mandiri. Kak, kalau BPJS yang bayar pengen pindah gratis gimana caranya? Kak Laporkan Citra, ke dinas. laporkan ke dinas kesehatan ya kak, atau dinas sosial. Tapi ini langsung ke kantor BPJS-nya atau kita ke Jakarta dulu kak? Nggak perlu Kak Elin. Kak Elin cukup ubah Vaskes aja kak di aplikasi mobil JKN. Mubah Vaskes ya Kak Elin ya? Jadi Kak Elinnya pindah dari Jakarta ke NTT kalau nggak salah. Iya, segmen apa? Mau ubah segmennya belum tahu, cuma mau ubah domisili gitu ya. Oh, misalnya ubah alamat. Ubah Vaskes kali ya, atau ubah alamat. Nah, kalau ubah alamat bisa di WhatsApp Pandawa, ubah Vaskes pun juga bisa di WhatsApp Pandawa. Dengan catatan kalau Kak Elin dulunya biarkan pemerintah daerah setempat, itu dia nggak bisa ubah Vaskes ya Kak. Jadi ya harus dialihkan ke mandiri gitu. Tapi kalau bayar sendiri, intinya yang nggak dibayarkan pemerintah daerah sana itu bisa ubah Vaskes. Kak, anggota saya 3 orang tapi tagihannya 6 orang. Harus dicek dulu Kak Dedi. Kita cek dulu Kak Dedi Dores. Betul. Nggak mungkin dia tagihannya beda sama jumlah pesertanya. Mungkin 6 bulan hitungannya, mungkin 6 hitungannya 2 bulan kali, 3. Ketika bayarkan itu tuh, ketika bayar tagihan itu jumlah pesertanya udah muncul. Misalkan 3 orang untuk berapa orang itu udah muncul gitu. Dan untuk berapa bulan ya bang ya? Iya, jumlah bulan kan ketika kita pilih jumlah bulan berapa. Tapi itu udah akumulasi, ketika mau bayar tagihan itu sudah akumulasi, itulah totalnya gitu. Tinggal kita tahu aja kapan terakhir kita bayar. Suami dari BPJS PBI jadi pegawai swasta karena PT-nya. Anak istri kemandiri. Anak istri ikut suami ya Kak Badai ya. Jadi suami itu bisa menanggung istri dan 3 orang anak. Jadi nggak perlu mandiri lagi. Sayang karena udah dari potongan gaji suami itu bisa menanggung istri dan 3 orang anak.
Saya BPJS pemerintah Kak Eli tadi. Kak Eli Bang, pindah Vaskes Bang. Pindah Vaskes ya Kak Elin ya. Saya Pindah juga domisili pemerintah. tadi. Kalau pemerintah pusat Kak bisa Kak di nomor Pandawa pilih perubahan Vaskes. Kalau perubahan identitas bisa juga kok. Iya. Tapi kalau pemerintah daerah Jakarta Kak nggak bisa ya Kak ya untuk pindah ke NTT tadi ya. Oh, dari Jakarta ke NTT ya. Iya. Berarti pas bayi lahir kita bikin langsung jadi kan Bang? Betul Kak Novita, langsung jadi. Kalau bayi baru lahir daftarnya 14 hari juga atau enggak Bang? Enggak, kalau bayi baru lahir tuh langsung aja didaftarkan. Jadi langsung anggota daftarkan. keluarga, suami datang ke kantor ya, bilang aja mau daftarkan BPJS anak yang baru lahir. Kita butuh surat keterangan lahirnya, nanti dari situ kita daftarkan. Kak, kalau suami BPJS dari tempat kerja kemarin saya lahiran, anaknya udah langsung ikut atau tidak? Anaknya langsung ikut atau tidak dari tempat kerja? Bisa mungkin dilapor dulu Kak Love Maca. Kalau misalnya udah ada kakak, dilapor juga ke kantornya biasanya ya, pihak di kantornya untuk menambahkan anaknya. Karena nggak bisa nambah sendiri ya Kak ya kalau kita nggak lapor ya. Untuk yang ditanggung perusahaan. Mau pindahin alamat BPJS dari Sungai Ijang ke Puskesmas Pinang Kencana, bisa Kak Bills. Kak Bills BPJS-nya yang ditanggung pemerintah atau mandiri Kak? Bisa pindah melalui aplikasi mobil JKN, pindah Vaskes. Apa benar ada penghapusan tunggakan Bang? Kak Debi ya, kita masih menunggu dari pemerintah pusat ya Kak. Tentu regulasinya, ada peraturan keputusannya belum keluar. Peraturan presiden nanti ya terkait penghapusan ini, kita nunggu aja ya Kak. Kak, persalinan normal di RS di cover BPJS tidak. Kak Ati Muryati, persalinan bisa di cover ya Kak, asalkan sesuai prosedur. Itu pertama Kakak ke Vaskes pertama dulu. Jika di Vaskes pertama bisa persalinan, maka di Vaskes, dan jika normal ya nggak ada masalah. Dan jika ada butuh penanganan lebih lanjut, maka bisa dirujuk. Kalau langsung ke kantor BPJS gimana, bisa nggak Kak pindah ke gratis? Kak Citra itu ke Dinkes dan Dinsos ya Kak. Untuk yang gratis itu kan ditanggung pemerintah Kak. Jadi kita nggak ada hak untuk mengaktifkan ya Kak. Jadi yang dari pemerintah itu pemerintah yang ngirim data ke kita dan baru kita aktifkan gitu. Karena itu dibayarin pemerintah. Jadi lapornya harus ke pemerintah daerah ya. Tolonglah Kak, tolonglah. Tolong apa nih? Komentarku nggak dibaca. Apa tadi ya? Gimana tuh? Maaf ya kalau misalkan ada yang nggak kebaca komennya. Kak Dian, komennya apa tadi Kak? Coba ketik aja Kak. Kak, untuk screening riwayat BPJS, apakah setiap mau ke puskesmas diisi? Iya, untuk apa tuh? Screening sekali aja kan? Enggak, cukup sekali aja, sekali setahun. Sekali aja Kak Mas Peng. Cara cek lihat aktif enggaknya di info peserta Kak Anggra ini di aplikasi mobil JKN. Kak ya ramah-ramah. Maksudnya apa Kak? DNS ramah-ramah. Kak di Fan ini apa nih pertanyaan? Dia ulang-ulang aja nggak dibaca. Boleh ketik lagi Kak pertanyaannya Kak. Kalau mau masukin anak istri ke BPJS pemerintah punya suami tapi sebelumnya ada tunggakan gimana? Kalau BPJS gratis dari pemerintah, lapornya ke Dinkes atau Dinsos ya Kak. Hai. Pindah Vaskes beda provinsi bisa nggak? PBI tergantung Kak Pramana, PBI-nya yang tanggung pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah setempat nggak bisa ya Kak untuk beda provinsi keluar. Kalau dari pemerintah pusat bisa. Kalau KIS non aktif, bantuan lain dari pemerintah juga ikutan non aktif nggak Bang? Kalau KIS ini kan BPJS kesehatan ya Kak Windy ya kepesertaan JKN-nya ya. Jadi kalau bantuan lain ini maksudnya apa nih Kak? Bantuan lain sembako gitu atau apa ya Kak? Kita nggak ada sembako ya Kak ya. Jadi kalau KIS non aktif itu berarti Kak Windy nggak bisa digunakan untuk berobat.
Kak Citra harus ke dinas sosial atau dinas kesehatan Kak Citra. Baru mau buat BPJS Mandiri, saya punya anak umur 5 tahun disuruh bayar denda. Pada berbuat. Iya, Kak Mama Ibra, bukan denda ya, Kak, tunggakan ya. Jadi sejak tahun 2018 itu anak baru lahir harus didaftarkan BPJS-nya sejak lahir. Jadi kalau Kakak baru buat sekarang itu terhitungnya dari lahir. Namun kan ini sudah 5 tahun kan. Nah, BPJS Kesehatan itu hanya menagih itu 2 tahun. Nah, jadi kalau misalnya mau buat itu cukup bayar 2 tahun dan 1 bulan berjalan. Mau daftar mobil JKN susah verifikasi wajah gimana Kak? Kak Muriati mungkin bisa di verifikasi wajah nih cahaya mungkin Kak atau gimana? Mau apa nih? Daftar JKN verifikasi wajah. Wajah gimana ya? Verifikasi wajah. Biasa kalau peserta datang ke kantor ini pas verifikasi wajah bisa-bisa aja sih Kak verifikasi wajah. Cuman gini, kalau misalkan ada kendala, coba ganti verifikasinya verifikasi PIN, itu bisa juga tuh. Atau kalau misalkan kakak ada kendala, coba langsung datang ke kantor aja biar kita bantu nanti. Kak, aku baru pindah BPJS pemerintah, harus tunggu 2 minggu baru aktif. Kak, kalau BPJS pemerintah itu tergantung ya Kak ya, tergantung dari pemerintahnya mendaftarnya kapan, kita kurang tahu waktunya. Dan jika mereka udah ngasih data ke kita untuk didaftarkan sebagai peserta PBI itu bisa langsung aktif ya Kak. Kalau yang 2 minggu itu kalau bayar mandiri Kak ICBD. WNA bisa pakai BPJS nggak ya? Bisa Kak Kejora. Bisa. Min mau pindahin Vaskes tapi di aplikasi katanya salah nick. Pindahin Vaskes salah nick Bang. Itu nicknya pas mau login atau gimana maksudnya? Karena kalau pindahin Vaskes tinggal pindahin aja Bang ya? Iya. Kalau udah login di aplikasi mobil JKN tinggal aja. pindahin aja Kak, nggak ada masuk nickin lagi. Kak, kalau mobil kalau di mobil JKN yang daftarinnya Isaku. Oh Isaku ya, auto debitnya ya Kak ya. Oh auto debitnya. Ini Isaku, apakah bisa bayar Indomaret saja? Bisa Kak. Jadi Isaku tuh maksudnya itu auto debitnya ya Kak di mobil JKN gitu. Jadi kalau misalkan mau auto debit, berarti Kakak udah daftar tuh auto debit di Isakunya. Jadi pastikan ada saldo biar nanti terdebit. Nah kalau Kakak membayarkan manual bisa Kak di Indomaret, Alfamart Indomaret juga bisa, Pegadaian juga bisa, kantor pos juga bisa, bebas Kak. Banyak Mama kan Ibra. Kan sebelumnya belum punya BPJS emang peraturannya gitu. Betul Mama Ibra. Peraturannya tahu nggak Bang yang apa 2018 yang anak harus dari lahir tuh? Iya. Itu di Perpres 82 tahun 2018. Tuh, itu di Desember. Aturannya ya Mama Ibra. Iya, Perpres nomor 82 Bang ya. Iya betul. Jadi teman-teman sobat JKN, seluruh penduduk Indonesia itu wajib terdaftar BPJS Kesehatan. Nah, dikarenakan masih ada yang belum tahu ya sehingga belum daftar ataupun sudah tahu tapi tidak mendaftar, di bulan Desember 2018 diterbitkanlah peraturan tersebut. Jadi anak yang mulai dari Desember lahirnya itu wajib didaftarkan gitu. Itulah asal usulnya kenapa BBL itu wajib didaftarkan. Nah, kalau lahirnya di November 2018 itu tidak dikenakan. Dia mulai dari Desember. Anak yang lahir dari Desember itu dikenakan tagihan sejak dia lahir. Betul. Ngurus BPJS yang mati karena sudah umur 21 tahun. Masih kuliah dan masih tanggung ortu misalnya Pak. Syaratannya tunjukin bukti bayar UKT ya Kak Harvia ya, atau kartu kuliah apa sih bahasanya Bang? Pokoknya itulah bukti masih bayar kuliah itu Kak Harvia bisa. Anak saya lahir 2020 Kak, berarti berdendanya berapa? Yang itu tadi saya bilang Mama Ibra. Jadi itu kalau 2020 sampai 2025 kan 5 tahun. Nah, BPJS itu tunggakannya hanya ditagihkan 2 tahun. Jadi bayarnya hanya 2 tahun dan 1 bulan berjalan. Jadi misalnya Mama Ibra ini anaknya mau didaftarkan kelas 3 misalnya kan. Nah, jadi cukup kalikan aja misalnya 35.000 dikalikan 24 bulan tambah 1 bulan jadi 25 bulan.
Bang, misalnya sudah berhenti kerja, iurannya tetap dibayar sesuai besaran pas kerja. Beda ya Kak Rashin ya. Kalau dari tempat kerja itu kan potongan 1%. 1% dari gaji, 4%-nya ditanggung oleh perusahaan. Jadi beda. Kalau mandiri itu ya sesuai, misalnya Kak Rishan kelas 3 35.000. Yang mandiri itu sesuai kemampuan ya sobat JKN. Jadi tidak dipaksakan, sesuai kemampuan. Mau kelas 1 150.000, kelas 2 100, kelas 3 35.000. Itu per orang per bulan, wajib 1 KK didaftarkan. Sobat JKN jangan terlalu spam ya sobat JKN ya. Pertanyaannya jadi tertimbun nih yang lain nih. Kak, maksudnya baru pindah BPJS Mandiri harus tunggu 2 minggu baru aktif. Iya Kak ICBD, kalau Mandiri itu 2 minggu baru aktif. Ada juga sebenarnya dia langsung aktif ya Bang ya. Iya, aktif. Kak maksudnya berpindah BPJS Mandiri. Nah, jadi gini, untuk peralihan Mandiri itu ada 2 kategori nih. Yang pertama itu dia bisa langsung bayarkan, tapi pembayarannya sejak dia nonaktif. Dan nanti kalau daftarkan, misalkan hari ini didaftarkan, itu dia bisa langsung bayarkan, tapi dengan catatan tadi bayarkan sejak nonaktif. Yang kedua ini yang biasa, yang nunggu 14 hari. Jadi tergantung pesertanya. Kalau pesertanya dirasanya urgent, butuh pelayanan kesehatan lagi di rawat inap, pilih yang kuat pertama aja gitu. Betul. Bukti UKT dan KTM aja. Betul Kak Arfia. Lapor ke kantor ya Kak Arfia ya. Saya merantau dari Tanjung Balai, dari Balai. Apa bisa pakai BPJS kalau berobat Tanjung Pinang? Bisa Kak Hujan. Bisa. Kak Hujan statusnya apa nih, segmennya apa Kak? Yang mandiri atau yang dibayarkan pemerintah? Bisa kok berobat di luar Vaskes terdaftar, bisa 3 kali ya Kak ya. Kalau sudah BPJS ikut pemerintah terus keluar jadi mandiri kemudian masuk lagi bisa nggak? Bisa sih sebenarnya Kak Gustibus, jika memang sudah tidak sanggup bayar mandiri bisa lapor aja ke Dinkes atau Dinas Sosial. Dinkes, Dinsos bisa. Untuk denda rawat inap berlaku sampai kapan? Jika dendanya hilang kita dirawat apa kena denda? Kak Nanda, denda rawat inap itu 45 hari sejak Kak Nanda bayar tunggakan BPJS-nya. Jadi jika sebelumnya Kak Nanda nonaktif karena tunggakan, setelah bayar tuh ada masa denda 45 hari. Nah, jika dalam 45 hari Kak Nanda ini ada rawat inap, ada dendanya. Kalau udah hilang masa dendanya itu nggak ada kena lagi ya Kak ya. Bos, kenapa KIS gratis kok diblokir bos? Muani Bos, kenapa KIS gratis kok diblokir bos? Kak Muani, kenapa ya diblokirnya Kak? Maksud diblokir tuh apa Kak? Maksudnya misalnya nggak non-aktif kayaknya. gitu. Kak Muani, kalau yang BPJS dari pemerintah ini kan pemerintah punya ya Kak ya, yang dibayarin oleh Dinsos atau Dinkes ya. Jadi coba aja Kak Muani confirm lagi ke Pemdanya, ke Dinkes atau Dinsos. Karena itu kan mereka yang bayarin. Jadi kita di BPJS itu hanya menerima data untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Pak, kalau BPJS umum pindah jadi KIS bisa nggak? Bisa Kak Martina. Lapornya ke Dinsos atau Dinkes. Kapan pembuktian BPJS Bang? Ya kita tunggu aja ya Kak Vera Napitulu, karena itu belum ada peraturannya, belum keluar. Nanti kalau jika keluar maka sudah bisa. Bang, kalau tidak bisa kencing lari ke IGD pakai kateter, nggak ditanggung BPJS. Apa itu? Nggak bisa kencing lari ke IGD pakai kateter, nggak ditanggung BPJS. Ini bertanya atau gimana Kak? Bertanya ya. Oke. Kita coba tanyakan dulu ya ke petugas kita Kak. Nggak bisa kencing ke IGD pakai kateter. Bentar ya Kak, kita tanyakan dulu ya Kak.
Mau tanya kak, kalau di mobil JKN statusnya udah aktif, udah bisa digunain belum ya untuk bayar baru layar PPU? Bisa kak Cai, kalau udah aktif bisa digunakan. BPJS anak 3 tahun kalau diurus langsung ada tunggakan ya bang, saya baru tahu soalnya. Iya betul bang Ahmad, dia dihitung dari sejak lahir ya bang ya. Jadi per 2018 itu, Desember 2018 anak baru lahir itu wajib didaftarkan BPJS-nya sejak lahir. Jadi kalau misalnya anak bang Ahmad ini kan 3 tahun kan, jadi jika buat itu nanti ada tunggakannya ke bank, tapi yang wajib dibayarkan hanya 2 tahun. Bang izin tanya, BPJS anakku udah aktif, tapi aku lihat di JKN ku nggak ada. Cara ceknya gimana bang? Kak Sasa, mungkin bisa dicek dulu segmen anaknya apa kak. Kalau beda segmen, jadi kalau misalnya beda segmen antara Kak Sasa sama anaknya, maka mobil JKN-nya akan terpisah. Acara apa bu? 6. Bisa bu pakai tenaga. Kejepit nanti bu, tadi bu. Tarik. Tenaga dalam. Bang, saya ada tunggakan BPJS selama 6 bulan, kena denda tak ya? Ada tunggakan, ya Kak Begum, kalau misalnya denda itu hanya denda rawat inap ya Kak ya. Jadi ada masa denda 45 hari setelah Kakak membayarkan tunggakannya. Denda rawat inap, kalau nggak rawat inap nggak kena dendanya. Kak, kalau pindah Vaskes bisa di JKN-nya sendiri, bisa ke Aska Fadilah tanpa ke apa nih PJK-nya apa maksudnya? Mana nih? Bisa di aplikasi sendiri. Bisa di JKN-nya sendiri. Mana? Itu kan? Bisa tanpa ke apa nih maksudnya? Tanpa ke PJK-nya. Oke. Kak, kalau begini, kalau maksud Kak Aska pindah Vaskes bisa dilakukan sendiri, itu bisa Kak ya di aplikasi mobile JKN. Atau Kakak juga bisa laporkan ke nomor WhatsApp Pandawa untuk bisa diubah Vaskesnya. Nanti itu dari tim pusat kita. Untuk teman-teman, untuk WhatsApp Pandawa itu bisa diakses 24 jam ya. Nanti petugas kita tuh ada yang piket di situ, tim kantor pusat kita ada yang piket di situ. Jadi kalau misalkan mau butuh layanan administrasi juga bisa langsung ke WhatsApp Pandawa tuh 24 jam bisa diakses. Oke. Kak, kalau nggak punya buku rekening gimana? Keluarga juga nggak punya bukunya, M-banking bisa. Nomor rekening sih nomor Kak. rekeningnya kita butuh nomor rekening, Nomor nama pemilik rekening. rekening sama bank apa tuh? Bang Dian Dewa, abang bertanya apa bang? Kayaknya abang dari tadi nggak ada nanya deh, cuma ngetik bang. Dia dari tadi ngetik bang, bacalah bang. Tapi tak ada bertanya. Abang mending ketik pertanyaannya apa bang? Ini numpung belum terlalu ramai bisa kita baca. Ya. Maaf ya sobat JKN kalau masih ada yang belum terbaca. Jadi coba diketik lagi dong. Kalau BPJS-nya mati karena resign terus mau bayar mandiri langsung aktif atau gimana? Tadi Kak Nia, kalau bayar belum sampai mandiri. sebulan non aktifnya itu bisa langsung bayarkan itu. Intinya aktif setelah dibayarkan ya, 1 jam setelah pembayaran aktif dia. Bisa alihkan aja dulu Kak Nia jadinya ke mandiri ya Kak ya. Tanpa ke BPJS-nya. Iya Kak Aska, di aplikasi mobil JKN bisa Kak, tinggal ubah Vaskes saja. Saya belum pernah off-name lagi dari bulan Maret. Kak Begum, kalau misalnya intinya denda itu untuk rawat inap ya Kak ya. Jadi kalau misalnya nanti Kakak ada rawat inap setelah bayar tunggakan, itu ada masa 45 hari denda rawat inap. Kalau di masa itu Kakak rawat inap maka ada dendanya Kak. Tapi jika nggak ada rawat inap ya nggak ada denda Kak. Suamiku BPJS gratis dan aku BPJS sendiri dan aku nggak pernah daftarin anakku BPJS. Oke, lalu kenapa nih Bu Anita Dewi? Nih Kak Diva nih, sebelumnya BPJS Mandiri ada tunggakan, sekarang pindah ke PPU apa? PPU ini pekerja penerima upah dari tempat kerja ya Kak Dian ya. Bisa Kak, kalau aktif tuh bisa digunakan. Nah terkait tunggakannya itu tetap harus dilunaskan. Tunggakannya nggak akan hilang ya Kak ya. Tapi BPJS bisa dipakai karena aktif yang dibayarin dari tempat kerja serta penerima upah PPU. Di kakak yang ikut BPJS cuma saya, tapi kok ada tunggakan 2 orang ya bang.
Jika kayak ikut BPJS cuma saya, tapi kok ada tunggakan 2 orang ya bang? Kita cek dulu ya. Iya Kak Anita, harus Kak Anita. dicek dulu gitu datanya. Atau bisa dicek mobil JKN tuh Kak di info iuran. Bener nggak ada 2 orang gitu? Betul. Udah lelah ketik Bang Dian. Iya, Ya, Bang Dian. Bang Dian dari tadi saya Iya. suruh ketik pertanyaannya, Abang nggak ngetik, Bang. Coba ngetik Bang. Dia tadi ketik, Bang. Dari tadi ketik nih pertanyaannya. Iya. Tapi udah tadi, udah aku jawab tadi. Nih, sebelumnya BPJS Mandiri ada tunggakan, sekarang sudah pindah ke PPU, apa bisa digunakan? Tetap bisa digunakan Bang selama kartunya aktif. Oke. Nah, jangan lupa nyicil ya Bang ya. Tunggakannya tetap masih ada tuh, Bang, nggak hilang. Ke aplikasi JKN saya HP-nya hilang, terus emailnya lupa, gimana cara ngurusnya Kak? Bisa ini ke nomor WhatsApp Pandawa Kak untuk ubah nomor HP atau nomor email. Atau email. Bang, aku buat BPJS tapi sama sekali belum ada bayar. Oh, berarti belum bayar sama sekali ya Kak ya? Kalau belum bayar sama sekali berarti belum aktif itu. Dan nggak ada ini Bang, nggak ada tunggakan ya Bang ya kalau belum bayar sama sekali. Apa? Kalau baru buat tapi belum bayar sama sekali. Iya, kalau misalkan baru buat ya, lalu kode virtual account-nya tertutup, ya belum pernah bayarkan iuran pertama sama sekali, itu argonya nggak jalan ibarat gitu. Iuran tetap berjalan. Maka dia akan close, tertutup virtual account-nya. Kalau anak terdaftar sebagai PBI APBN apa ya maksudnya? Itu maksudnya berarti anak ibu itu terdaftar di peserta penerima bantuan iuran Ibu dan yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Bagaimana dengan terkait pemutihan yang Menkyu sampaikan? Ya Kak, quickly belum ada peraturan resminya ya Kak ya, regulasinya. Kita masih menunggu dari pemerintah pusat. Jika mau pindah ke KIS tapi ada tunggakan bisa nggak Bang? Bisa sih Kak, dua-dua lapor ke Dinkes atau Dinsos ya Kak ya. Udah Kak, tapi tetap nggak bisa. Tadi nih Kak Dara apa ya pertanyaannya? Kak, aplikasi JKN saya apanya hilang. Oh, udah Kak, tapi tetap nggak bisa. Nggak bisanya kenapa Kak? Bisa digunakan kan? Bisa Bang Dian, bisa digunakan. Mana ini tadi? Oke. Tapi Kak Bu Anita. Bisa ini Bu Anita, bisa lupa kata sandi atau bisa ke WA Pandawa dulu untuk ubah nomor HP. Lupa kata sandi itu Kak, terus nomor handphonenya hilang. Ya. Ubah dulu nomor handphonenya di WhatsApp Pandawa Kak. Nanti kalau misalkan sudah berhasil, baru Kakak bisa ubah lupa kata sandinya. BPJS Kesehatan Keliling ada ya? Ada Kak Jody Restu. Ada Kak Jody, pantau aja di highlight Instagram kami. JKN_KJ Tanjung Untuk Pinang. wilayah kantor cabang Tanjung Pinang ya Kak. Kak, kalau BPJS gratis bisa berlaku di luar kota domisili kita. Bisa tapi untuk 3 kali berobat di luar vaskes terdaftar Kak Aziza. Kak, kemarin buat BPJS Mandiri cuma belum bayar tapi di tagihan udah lunas, itu gimana? Di tagihan udah lunas tapi belum bayar Pak. Kak, kemarin buat payment cuman belum bayar tapi di tagihan sudah lunas, itu gimana? Maksudnya sudah lunas, biasa gini keterangannya gini Kak, sudah lunas atau belum memasuki masa pembayaran. Jadi ketika Kakak daftar Mandiri itu 14 hari ke depan baru bisa bayarkan. Tapi kalau misalkan sebelum 14 hari Kakak bayarkan itu nanti muncul notifikasi itu. Kak Putri tadi apa ya? 7 juta. Bang, saya udah nggak aktif 7 tahun BPJS, pas saya cek tagihannya 7 jutaan, itu gimana ya? Itu gimana? Kak Putri mungkin kita cek dulu Kak sebelumnya kelas berapa sehingga tunggakannya bisa sebanyak itu. Dan untuk non aktif 7 tahun itu tunggakannya yang ditagihkan hanya 2 tahun ya Kak ya. Nggak ada Bang Dian, nggak ada denda ya. Kalau tunggakan dilunasin bisa langsung aktif dan bisa Kak Maherza, bisa. Cuman kalau baru bayar tunggakan itu nanti ada masa denda 45 hari jikalau rawat inap. Jadi ada dendanya kalau rawat inap. Kalau nggak rawat inap nggak ada denda.
Kalau rubah ke KIS apa ke tukang ganti lunasi dulu apa langsung Kak? Coba aja Kak, dua-dua bisa lapor ke Dinkes atau Dinsosnya dulu. Biasanya bisa untuk didaftarkan ke KIS tanpa harus lunasi tunggakannya. Karena banyak yang udah terdaftar KIS tapi masih ada tunggakan. Pak, kalau dari kelas 2 turun ke kelas 3 apa harus nunggu 1 tahun dulu? Betul Kak Cikibal, kalau ubah kelas 1 tahun ya Bang ya? Ubah kelas tahun. Ubah kelas 1 tahun. Kak, pisah dari anggota BPJS lama karena nikah atau kakak baru yang dilampirkan ke lama atau yang kakak baru, Kak Bumi Laksono untuk ubah data, kakak terbarunya. Kak, kalau misalnya nggak dibayar, kayak gimana belum bisa bayar? Belum bisa bayar ya. Ini Kak yang tadi yang buat tadi, kalau belum bisa bayar nanti nomor pembayarannya apa tadi Bang? Ya, kalau misalkan nggak bayar dalam waktu yang sudah 14 hari, ditentukan ya. tadi, nah itu nanti kode virtual code-nya akan tertutup Kak. Nah jadi ketika kakak mau bayarkan nggak bisa lagi. Dan kalau kakak mau update virtual code-nya lagi, ya buka kode pembayarannya lagi, itu kakak harus lapor ke BPJS, bisa ke kantor BPJS bisa juga, atau nomor WhatsApp Pandawa juga bisa update virtual code. Betul. Nah nanti itu nunggu 14 hari lagi Kak gitu. Nah sementara kita nggak tahu nih kapan kita sakit nih. Tuh, jadi kalau misalkan butuh cepat ya nggak bisa nunggu 14 hari dulu 14 gitu. hari. Nah intinya saran sih dibayarkan aja Kak gitu. Atau kakak cepat urusan dibayarkan pemerintah gitu. Kak, kalau lupa kata sandi gimana? Soalnya kemarin dibuatkan dari pihak BPJS. Klik lupa kata sandi aja KAD di depannya tuh, lupa kata sandi, nanti ubah. Kalau baru buat kakak baru BPJS PB-nya apa masih aktif? Bisa dicek aja Kak Leciti. Kalau misalnya nanti nggak aktif, bisa diupdate aja datanya. Dan jika mau daftar ke PBI lagi tuh ke Dinkes atau Dinsos ya Kak Leciti ya. BPJS Mandiri mau lahiran sesar di RS Beda Vaskes bisa nggak? Kak Escobar kalau menggunakan BPJS itu pertama ke Vaskes tingkat pertamanya. Jika butuh penanganan lebih lanjut seperti sesar maka akan dirujuk sesuai indikasi medis sesuai arahan dari dokter ya Kak ya. Kita tidak bisa minta Vaskes sesuai kemauan kita. Kak, kenapa ya di aplikasi JKN tidak bisa tambah anggota di aplikasi JKN Bang? Iya, untuk saat ini belum bisa mengakomodir karena dia ada inquiry dukcapilnya Kak. Jadi kalau misalkan mau nambah anggota keluarga, apalagi yang sudah existing sebelumnya, itu di WhatsApp Pandawa aja Kak. Betul. Kenapa BPJS PBI udah dinonaktifkan lagi setelah 5 tahun kemudian aktif lagi Bang? Kak Cikamoy, kenapa BPJS PBI udah dinonaktifkan lagi setelah 5 tahun kemudian aktif lagi Bang? Iya, untuk aktif nonaktifnya PB ini Kak Cik ya, kita nih yang dari BPJS ini hanya menerima data dari Dinkes atau Dinsos ya Kak Cikamoy ya. Jadi kalau misalnya dari Pemdanya Dinkes atau Dinsos mengirimkan data, maka kita mengaktifkan. Jika ada nih yang harus dinonaktifkan, kita nonaktifkan gitu. Jadi untuk terkait kenapanya dinonaktifkan mungkin bisa tanyakan ke Dinsosnya ya Kak ya, Kak Cik Amoy. Bang, Kak, riwayat pengobatan di aplikasi BPJS itu bisa dilihat sampai berapa tahun? 1 tahun terakhir Kak susu teh hijau. Susu teh hijau 1 tahun terakhir ya, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir bisa dilihat. Kalau mau ganti tempat lahir di BPJS Mandiri langsung ke kantor ya? Tempat lahir. Oh, ubah data aja sih. Kalau mau ganti tempat lahir di BPJS Mandiri langsung ke kantor ya, tempat lahir ya. Di nomor WhatsApp Pandawa bisa. Kak, kalau mau pindah Vaskes dan urus lewat aplikasi JKN itu bisa nggak ya? Atau bisa Kak Rah? Buat Vaskes memang paling mudahnya itu di aplikasi mobile JKN ya Kak ya.
Masuk. Halo guys. Apakah iuran BPJS bisa dibayarkan menggunakan ATM Mandiri Taspen? Kenapa? Kamu tanyakan ada tagihan BPJS lewat WA, tapi kenapa tagihannya 4 keluarga harusnya 2 keluarga? Harus dicek dulu nih Kak Widya. Jadi kalau misalkan karena di mobil JK itu bisa ngecek loh Kak Widya. Jadi kalau misalkan ada tagihan lewat WA itu nggak apa-apa dibaca oke boleh, tapi dipastikan lagi di aplikasi mobil JKN-nya. Di situ lihat ada berapa keluarga, berapa jiwa gitu. Lebih pastinya di situ. Betul sekali. Kemudian tadi ada satu lagi ya yang tadi, yang Apa tuh? Mandiri Taspen tadi. Iya, bayar pakai ATM Mandiri Taspen bisa atau enggak? Oke, untuk penginput kalau misalkan daftar di sini penginputan nomor rekening kita nggak bisa pakai Mandiri Taspen Kak, harus Mandiri Taspen, kemudian juga BRKS ya, bank pemerintah daerah itu nggak bisa kita inputkan gitu, harus pakai yang bank nasional atau bank swasta kayak BCA gitu. Tapi kalau misalkan bayar ya Mandiri di mobile bankingnya Mandiri Taspen itu coba aja Kak, atau sebentar Mandiri Taspen pakai banking Mandiri Taspen bisa bayar BPJS. Mandiri Taspen. Iya, Mandiri Taspen. Mandiri Taspen tuh dia ada semacam bank juga ya kan, bank kan? Tapi itu kan tabungan pensiun. Iya itu. Ya. Coba tanyakan dulu ya. Tapi kalau di bank-bank pemerintah daerah tuh bisa tuh bayar BPJS. Hanya auto debitnya yang nggak bisa. Kalau mau auto debit ya. Apakah iuran BPJS bisa dibayarkan menggunakan ATM Mandiri Taspen? Nah itu tadi. Kak Raman, kita coba tanyakan dulu ya Kak Raman ya. Kak Raman ya, Iya. bayarkan ATM Mandiri Taspen. Ini kita lagi tanyakan ya ke petugas terkait Kak. Kak, kalau data gantung itu kenapa ya Kak Susanti? Data gantung tuh gimana ya Kak? Data gantung tuh gimana? Kita mesti cek dulu data gantung. Gimana cara? Bank Mandiri itu bank pemerintah. Ya, tapi kan Iya. Mandiri, tapi ini Iya, dia ada Mandiri Taspen, ada Taspennya gitu. nggak pernah. Tapi Iya. dicoba dulu ya kalau di pembayaran dari BPJS bisa. Iya, kalau misalkan gini Kak, ini udah dijawab sama petugas kita Kak. Kalau misalkan kakak tanyain aja ke Mandiri Taspen bisa nggak untuk Ya, pembayaran Kak Rahmat BPJS. tadi. Kalau memang bisa ada kanal pembayarannya bisa gitu. Oke, gimana cara menonaktifkan keluarga yang sudah meninggal? Caranya bisa lapor ke WhatsApp Pandawa juga bisa. Nanti upload akte kematiannya ya Kak ya. Akte kematian bukan surat keterangan kematian. Nanti diupload aja atau bisa ke kantor BPJS Kesehatan setempat nanti bawa akte kematiannya. Betul sekali. Oke, sobat JKN yang masih nonton nih jangan lupa di tap-tap layarnya. Kita hari ini live-nya nih kemungkinan nggak nyampe 10 menit lagi nih, kita live sampai jam 5 kemungkinan. Jangan lupa di tap-tap layar, di follow juga biar nanti live selanjutnya bisa langsung nonton. Dan bisa follow Instagram BPJS cabang Tanjung Pinang yaitu JKN_KC Tanjung Pinang. Oke. Kita sambil jawabin dikit lagi ya sobat JKN ya. I was resigned 1 year before, so what can I do get again? Alihkan ke Mandiri. 1 year before, so what can I do get again? Oke. Kalau misalkan resign, if you resign bisa tuh register segmen Segmen Mandiri bahasa Inggrisnya apa? Bang? Segmen Mandiri bahasa Inggrisnya apa? apa sih kita Coba kita artikan dulu bahasa Inggrisnya. ada kocak buat sertanya. Hah? Bukan orang. Pak, saya BPJS kan dari pusat, mau ikut suami karena suami ditanggung sama perusahaan. Bisa Kak, panggil saya Dedeo, bisa. Itu tapi kalau misalnya aktif, You can switch to a self-paying segment. You can choose class 1 VO 150.000. udah aja. You can switch to a self-paying segment. Bang, kalau misalnya PBI-nya masih aktif mau masuk ke tanggungan.
Masuk lah bang. Kak panggil. Kak panggil saya Dede untuk menonaktifkannya itu kalau misalnya masih aktif PBI itu harus ke kantor ya Kak, harus ke kantor BPJS dulu untuk dinonaktifkan PBI-nya. Lalu untuk mendaftarkan jadi tanggungan suami itu Kakak bisa lapor dulu ke HRD-nya, HRD suami untuk menanggung istrinya. Nah, tapi kalau misalnya PBI-nya udah nonaktif itu bisa langsung dialihkan. Cuman karena PBI-nya masih aktif, jadi Kakak harus ke kantor dulu untuk menonaktifkan ya. Kak, maaf. Kak maaf mau perbaiki nama di JKN. Kemana ya Kak? Soalnya nama kartu JKN bisa diubah data aja Kak Khadijah. Ubah data peserta di aplikasi mobil JKN bisa, di nomor WhatsApp Pandawa bisa. Kak penjelasan tentang rawat inap dong, denda rawat inap. Denda rawat inap. Oke, jadi gini, denda rawat inap kita pin dulu itu ya. muncul ketika peserta mengakses pelayanan kesehatan, ketika peserta menunggak ya, baru pelunasan tunggakannya. Jadi ketika peserta ini, anggap hari ini peserta melunasi tunggakannya di tanggal 24 Oktober ya. 24 Oktober. Jadi 45 hari ke depan selama dia 45 hari ke depan setelah dia melunasi tunggakannya, kalau dia ada rawat inap, maka akan muncul denda pelayanan kesehatannya. Untuk berapa jumlahnya? 5% dikalikan jumlah bulan menunggak maksimal 12 bulan dikalikan berapa biaya pelayanan kesehatannya. Yang kita nggak tahu nih berapa biaya pelayanan kesehatannya gitu. Yang tahu rumah sakit. Yang tahu rumah sakit tuh. Jadi nanti sobat JKN di sini yang penting sudah tahu formulanya berapa 5% tadi dikalikan jumlah bulan menunggak maksimal 12 bulan dikalikan berapa biaya pelayanan kesehatan itu. Jadi kalau misalkan lebih dari 45 hari dengan catatan iurannya itu sudah rutin dibayarkan, nanti udah akan hilang tuh masa denda 45 harinya. 45 hari. Dan kalau misalkan sobat JKN ini hanya rawat jalan, itu tidak dikenakan denda pelayanan kesehatan. Kira-kira begitu ya. Oke. Bang, info cara lahiran normal di RS menggunakan BPJS. Sesuai lahiran normal di RS menggunakan BPJS itu sifatnya emergensi Kak Nasya. Jadi kalau misalkan sifatnya itu emergensi bisa, tapi kalau misalkan sifatnya nggak emergensi, misalkan kayak ke Vaskes tidak ada penyulit, kemudian pembukaannya lambat ya, itu langsung ke Vaskes tingkat pertama. Jadi ke bidan jejaring atau puskesmas, bidan di puskesmas itu. Nanti jika butuh penanganan lebih lanjut baru dirujuk ke RS. Iya. Kamu tanya kalau BPJS nggak bayar karena nomor telepon hilang, sudah pindah data Bogor Jakarta, itu gimana? Nggak bayar berarti menunggak karena nomor data hilang. Mungkin bisa dicek dulu sih Kak Santi Aluna di nomor WhatsApp Pandawa, bisa cek melalui nicknya. Kak gimana cara ganti? Klik lupa kata sandi aja di aplikasi mobil JKN-nya Kak Caem. Bang, kalau pencairan PU, kalau pencairan ini BPJS Tenaga Kerja ya Kak Sarafid ya. Kita BPJS Kesehatan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Izin Bang bertanya, kalau cetak kartu BPJS bisa kantor. Kak Vienko, kalau kita sekarang nggak ada cetak kartu BPJS ya Kak ya. Kita berobat cukup menggunakan nomor NIK di KTP. Nah kalau kakak mau lihat kartu digitalnya bisa di aplikasi mobil JKN. Kak katanya tunggakan BPJS mau dihapus, apa benar? Belum ada regulasi resminya ya Kak Rafis ya. Kita juga masih menunggu peraturannya dari pusat. So I need to pay again in 1 year before. No. No. Karena sebelumnya pekerja. Ini sebenarnya Kak Ta ini Indo apa bukan Ya, ini? Kak Tani kayaknya ngetes. Rita Anggreni. Iya Tapi nih. cuman bahasa Iya, Kak Rita namanya orang Indonesia nih, Mas. Kak bahasa Indonesia aja ya, Kak. kita nggak bisa bahasa Inggris.
Kita bisa bahasa Inggris tapi pelan-pelan. Oke Bang, terima kasih infonya. Sama-sama Kak Vienko. Apakah pembayaran per orang apa sudah satu keluarga? Pembayaran satu keluarga kalau satu segmen ya, KH5 ya. Seandainya berobat beda vaskes bisa nggak Mas? Karena bisa Kak, untuk beda vaskes itu di luar domisili 3 kali ya, bisa 3 kali berobat di luar vaskes terdaftar. Kak, kok saya susah banget masuk aplikasi mobile jagaan, kenapa ya? Capnya nggak nongol-nongol. Mungkin jaringan Kak, atau mungkin bisa restart HP-nya atau install ulang aplikasinya kalau memang capnya nggak nongol-nongol. Bang, BPJS KIS yang udah dinonaktifkan bisa diaktifkan lagi nggak? Menjawab bisa Kak, kenanga bisa, itu daftar ke Dinkes atau Dinsos ya Kak untuk mengaktifkan kembali. Kak, BPJS PBI bisa mengcover lahiran SCP? CCP, Sesar ya? CP kan? Sesar kan? SCP. Iya. Mungkin keklik itu Kak Nadira. Untuk PBI bisa kayak baik selama kartunya aktif bisa sesar. Jadi ya sesuai indikasi medis. Misalkan penyulit ya, sungsang bayinya, posisi bayi sungsang. Kak, saya nunggak 6 tahun tapi disuruh bayar full 6 tahun kalau mau aktifkan. Betul, pelunasan dulu Kak Yuhe. Harus pelunasan Kak, cuman yang ditagihkan 2 tahun aja ya Kak ya. Iya, maksimal 2 Yuhe. tahun. Maaf, maksimal 2 tahun. BPJS itu hanya menanggung 2 tahun. Dia udah tunggakannya udah otomatis. Udah otomatis ya Kak ya. Tunggakannya itu tagihan maksimal 25 bulan itu. Sekarang gini. Bang, kalau kita vaskes luar apa bisa berobat ke klinik Pratama terdekat? Jadi kalau misalkan vaskes luar, lalu kakak berkunjung di suatu daerah lagi perjalanan dinas kah atau liburan, itu bisa gunakan 3 kali Kak. Betul. Mau pulang rame nih Bang. 55. Iya berulang. Kemarin saya coba ke vaskes lain nggak bisa dan saya bayar umum, padahal tiap bulan gaji aku dipotong. Kalau gitu Kak Ratna pindah vaskes saja Kak. Pindah vaskes saja. Oke, thank you for your explanation. Oke, thank you for explanation. You're Ya, thank you welcome. Kak. Sama-sama Kak, you're welcome. With my pleasure. Kak, screening dari usia berapa? 17 tahun udah bisa screening Kak. Bang, apa iya sekarang nggak bisa lahiran di RS sebagai BPJS kalau nggak ada jejak periksa kehamilan? Apa iya sekarang nggak bisa lahiran di rumah sakit kalau nggak ada jejak periksa kehamilan ke vaskes tingkat pertama? Tidak Kak. Tidak Kak ya? Intinya kalau lahir di rumah sakit itu kalau misalkan tadi ada penyulit ya posisinya sungsang, kemudian memang ada komorbid ya si ibunya gitu. Rizky Triananda, Bang gimana cara pencairan BPJS? Ada pendarahan itu bisa lahiran rumah sakit tuh. Bang Rizky bisa ke BPJS tenaga kerja Bang kalau itu Bang. Oh, berarti Coba borak tanyakan orang- ke BPJS Kesehatan Anambas Bang. Oh berarti borak orang tua kemarin Bang. Waka. Siapa? Nggak tahu nih siapa nih. Kak Kerang Bulu. Pak Kerang. Oh berarti borak orang tua kemarin Bang. Siapa nih Kak Kerang dulu? Bang, denda rawat itu kisaran berapa ya Bang? Iya tadi Kak Ocha udah kita sampaikan. Untuk rumusnya 5% dikalikan jumlah bulan menunggak kalikan berapa biaya pelayanan kesehatannya. Anggap misal gini 5% dikalikan misalkan nunggaknya udah maksimal banget nih 2 tahun. Kita ambil 12 bulan. Maksimal dia perhitungannya 12 bulan menunggak. Lalu dikalikan berapa biaya pelayanan kesehatan. Misalkan biaya pelayanan kesehatan 5 juta, berarti 5 juta kali 5%, 5% kali 12. Nah, itulah nominal dendanya. Betul sekali. Wah, ini udah makin rame nih di jam pulang nih. Sobat CKN, kita itu live di hari Selasa dan hari Jumat. Nah, jadi teman-teman bisa follow Instagram kita. Nanti kita bisa informasikan di sana. Tapi untuk live rutinnya di sama Jumat. Habis jam 3 ya, jam 3 Jam sore 3 kita ya. udah live di situ. Oke. Ini ada 60 orang yang nonton nih. Ada 60 orang yang nonton ya. Jangan lupa follow Jangan TikTok lupa kita follow. ya. Jadi nanti kalau live bisa masuk lagi ya. Betul. Kita live hari ini sebenarnya sampai jam 5 ya Sobat JKN. Kita Iya. udah live kurang lebih 1 jam 40 menit mungkin. Oke. Ini kita jawabin dikit-dikit nih.
Bang udah bayar BPJS berapa lama biar aktif? Kalau udah bayar 1 itu jam setelah langsung aktif. pembayaran aktif. 1 jam setelah pembayaran 1 langsung jam aktif. setelah pembayaran aktif ya kak. Oke. Apakah bisa kak lapor ke Dinkes Itu atau Dinsos ya kak? tambah peserta anak harus ke kantor ya bang. Nggak perlu kak. Cukup anggota keluarga yang berada di dalam satu kakak bisa kok ngurus. Harus ke kantor. Enggak, kalau tambah pesertanya harus ke kantor atau enggak maksudnya bang? Untuk tambah peserta anak harus ke kantor ya bang. Oh maksudnya ininya ya pesertanya harus ke kantor ya. Nah kalau misalkan nggak mau datang ke kantor di WhatsApp Pandawa juga bisa penambahan anggota keluarga. Oke. Kak kemarin BPJS bareng orang tua, terus mau pisah. BPJS bareng suami gimana caranya? Terus mau Suaminya pisah BPJS, mau mandiri bareng atau suami, PBI gimana nih? caranya? Oke. Nah kita harus tahu dulu suaminya sudah terdaftar di mana dulu nih segmennya gitu. Kalau pegawai swasta ya tinggal dialihkan aja ikut suami gitu. Lalu kalau misalkan ASN bisa alihkan juga ke ikut suami gitu. Kalau ASN kan pakai surat keterangan penghasilan tuh yang sudah masuk tunjangan keluarganya gitu. Tapi kalau suaminya dibiarkan pemerintah, ya udah kalau misalkan kakak dibiarkan pemerintah juga ya udah nggak apa-apa tetap aja di situ gitu. Nggak masalah yang penting selama kartunya aktif Alex bisa gunakan. Alex nggak join? Demam Alex. Oh ya Sobat JKN, berhubung ini udah jam 5, Jam 5. ya kita pun juga udah selesai nih, kita udah menemani kita pulang. Udah 1 jam lewat ya? Iya, jam lebih juga. Udah 1 jam lebih juga kita menemani sobat-sobat JKN. Follow TikTok JKN. Jadi kita udah sampaikan kita live-nya di hari Selasa dan Jumat jam 3 sore. Untuk informasi lebih detail bisa follow ya sosial media kita di JKN KC Tanjung Pinang untuk informasi terbarunya ya, atau bisa juga website resmi kita di BPJS sosial media resmi kita ya di BPJS Kesehatan _RI, jadi bisa teman-teman pantau di sana. Untuk itu sekian ya teman-teman sobat JKN untuk live kita di sore hari ini. Apabila ada salah kesalahan kata mohon maaf kami sampaikan. Sebelum terakhir nih masih ada 39 orang, jangan lupa follow nih. Iya, betul. Kita langsung follow untuk nanti live selanjutnya jadi bisa langsung masuk, ada notifikasinya. Iya, dan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan DM aja Instagram kita JKN_KC Tanjung Pinang ya. Betul. Kalau mau tanya misalnya kita belum kejawab di live ini, DM aja boleh, nanti akan segera kita jawab. Betul. Bang baca dulu. Oke, terakhir nih satu nih. Bang, adikku dirujuk ke RS, terus mau ambil antriannya, terus kok kata rekam medisnya belum tersedia. Kalau misalkan dirujuk ke RS, namun baru pertama kali ini ke RS, itu harus ambil antrian manual dulu ke siapa nih? Ke Arsyah ya. Belum pernah sama sekali dirujuk ke RS tersebut, harus antrian manual dulu dia. Oke. Karena rekam medisnya belum terbaca dia. Karsya kalau ada kendala juga di rumah sakit bisa hubungi petugas BPJS 1 ya kak ya. Betul. Nomornya ada di poster di rumah sakit. Oke, mungkin sekian dulu live kita hari ini Sobat JKN. Sampai jumpa di live selanjutnya. Oke, sampai jumpa Sobat JKN. Sampai jumpa. Baru pertama, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Arsya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Sampai jumpa di live selanjutnya teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum.